mohon doa restu kepada seluruh masyarakat negara Jauh Kabun. Ini 3 tahun kok pendek, gak panjang tuh. Jadi insya Allah nanti 23 November itu tinggal setahun setengah lagi. Kasus dugaan pelanggaran kampanye pemilu 2024 yang terjadi pada Masjid Babul Janah di Jorong Kabun, Nagari Sisawah, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, kini kian memanas. Paslon Bupati Kabupaten Sijunjung dengan nomor urut 1, Beni Dwifa Yuswir diduga pada tanggal 12 Oktober tahun 2024 dengan sengaja melakukan kampanye di dalam masjid saat acara berkaul adat di Nagari Sisawah. Pelanggaran kampanye tersebut membuat ratusan warga Sijunjung yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi menggelar aksi demo di kantor Bawaslu setempat pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Dalam aksi tersebut, masyarakat mempertanyakan keadilan dan transparansi kerja Bawaslu dalam menyikapi dugaan pelanggaran yang dilakukan paslon nomor urut 1, Beni Dwifa Yuswir di pilkada kali ini. Salah satu orator demo, Robi Chandra mengatakan, Bawaslu Sijunjung harus menyikapi berbagai aduan terhadap pelanggaran pilkada yang telah terjadi. Aduan masyarakat harus diproses sebaik-baiknya. Ia juga mempertanyakan terkait keputusan Bawaslu untuk menghentikan temuan tersebut dengan alasan tidak merupakan tindak pidana pemilihan, serta tidak terpenuhinya 2 alat bukti sebagai pendukungnya. Ini sangat aneh. Kami meminta penjelasan dari Bawaslu kenapa pelanggaran tersebut tidak terbukti. Padahal dalam video tersebut sangat jelas ada suatu ajakan dan mohon dukungan yang diucapkan oleh Beni Dwifa Yuswir untuk memilih dirinya, katanya. Informasi bahwasanya dari ahli bahasa menyatakan bahwa kegiatan tersebut benar mengandung unsur kampanye. Kira-kira Bawaslu bisa tidak dihadapkan pada masyarakat yang datang pada siang hari ini membacakan pandangan ahli terkait perkara ini. Mari kami peringatkan kepada Bawaslu Kabupaten Sijunjung, jangan sampai Bapak Komisioner dan Ibu Komisioner mengira masyarakat ini mudah saja untuk dibodoh-bodohi. Sekali lagi kita peringatkan, jangan mengira masyarakat tidak melihat proses yang terjadi sekarang. Bahwasanya orangnya ada, videonya beredar, maka kami mendatangi untuk hal tersebut. Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sijunjung, Agus Hutrial Tatul mengatakan, dugaan pelanggaran calon Bupati, Beni Dwifa Yuswir yang melakukan kampanye di tempat ibadah tidak terbukti. Status temuan dihentikan berdasarkan putusan dari ahli pidana dan ahli bahasa karena tidak sesuai dengan pasal 187 ayat 3, serta tidak terpenuhinya 2 alat bukti sebagai pendukung, ujarnya. Kampanye di luar masjid, kampanye di rumah ibadah, itu bukan laporan, itu adalah teman daripada Bawaslu Kabupaten Sijunjung. Maka kami membuat kesimpulan secara bersama-sama bahwa ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak terpenuhi 2 unsur alat bukti yang akan diteruskan ke kepolisian. Karena memang setelah pembahasan kedua ini, dan ini adalah nanti kalau memang masuk pidananya, itu akan diteruskan ke kepolisian. Maka proses kepolisian ini adalah sebanyak 14 hari. Maka kepolisian. Seperti diketahui, dalam aturan di pasal 280 ayat 1, huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Sedangkan larangan kampanye di tempat ibadah dapat dikenakan sanksi pidana diatur pada pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Beberapa tokoh masyarakat dan ninik mamak yang ikut dalam aksi demo tersebut menyampaikan bahwa kami masih belum puas atas jawaban dari Bawaslu. Kami meminta agar didatangkan kembali 2 tim ahli tersebut. Tim ahli tersebut agar bisa menyampaikan kepada kami
dari sudut pandang mana bahwa video tersebut bukan pelanggaran. Jika tidak, kami akan mengerahkan massa yang lebih banyak, ujar tokoh masyarakat tersebut. Dari Si Junjung, Irfan Ontem TV mengabarkan.